Setiap kali kita menghadapi tantangan dalam hidup, seringkali muncul dorongan untuk membagikan masalah kita kepada orang lain. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang kita temui akan siap mendengarkan atau peduli dengan apa yang kita alami. Dalam kenyataannya, sekitar 80% dari mereka mungkin tidak peduli sama sekali, sementara 20% lainnya mungkin justru merasa senang melihat kita terpuruk. Di tengah semua ini, kita harus menghentikan pencarian tanpa akhir untuk menemukan kebaikan dalam diri orang lain dan mulai mengarahkan perhatian kita kepada orang-orang yang benar-benar baik. Selanjutnya, kita perlu belajar untuk melakukan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Karena tidak ada satupun orang selain diri kita sendiri yang merasakan sepenuhnya apa yang kita alami. Semakin kita bersyukur dan menghargai setiap momen dalam hidup, semakin banyak hal positif yang akan kita tarik ke dalam kehidupan kita. Kita harus ingat, jangan biarkan satu hari yang buruk mengubah pandangan kita terhadap hidup secara keseluruhan. Setiap detik yang kita habiskan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain adalah waktu yang terbuang. Kita tidak perlu membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri kita. Alih-alih, mari kita fokus pada pengembangan pribadi dan mencari kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Dengan dasar pemahaman ini, kita akan menjelajahi 20 poin krusial yang dapat menjadi panduan dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Dari sikap selektif dalam berbagi, pentingnya mencintai diri sendiri, hingga pelajaran berharga dari setiap interaksi, mari kita telusuri cara-cara untuk tumbuh dan berkembang menghadapi berbagai tantangan yang kita temui di sepanjang jalan. 1. Bersikap selektif dalam berbagi. Komunikasi adalah kunci dalam hubungan manusia. Namun berbagi masalah pribadi bukanlah hal yang sepele. Seringkali kita merasa terdorong untuk menceritakan masalah kita kepada orang lain. Tetapi penting untuk memilih dengan bijak kepada siapa kita berbagi informasi tersebut. Ternyata, banyak orang mungkin tidak peduli dengan apa yang kita alami, dan ini bisa membuat kita merasa lebih buruk. Menurut beberapa penelitian, sekitar 80% orang yang kita ajak bicara tidak benar-benar mendengarkan atau peduli dengan masalah kita. Mereka mungkin tampak ramah dan perhatian, tetapi pada kenyataannya, mereka lebih fokus pada diri mereka sendiri. Lalu ada sekitar 20% orang yang mungkin merasa senang melihat kita terpuruk. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kecemburuan atau ketidakpuasan mereka atas hidup mereka sendiri. Mereka mungkin merasa lebih baik melihat orang lain mengalami kesulitan. Dengan demikian, kita perlu berhati-hati dalam menentukan kepada siapa kita akan menceritakan masalah kita. Membagikan masalah kepada orang yang tepat dapat memberikan kita dukungan dan wawasan, sementara berbagi dengan orang yang salah hanya akan menambah beban kita. Mencari orang yang baik dalam hidup sangat penting. Mereka adalah orang yang memberikan dukungan dan motivasi ketika kita mengalami masa sulit. Ketika menemukan teman atau orang yang dekat, kita harus mencari karakter yang bisa dipercaya dan mampu memberikan perspektif yang sehat. Orang yang baik adalah mereka yang cenderung mendengarkan dan mengerti, serta mampu membantu kita melakukan refleksi diri dan mengatasi masalah kita dengan bijak. Penting juga untuk menyadari bahwa kita tidak harus berbagi segala hal dengan semua orang. Kadang-kadang, perasaan berat membuat kita percaya bahwa kita perlu berbagi semuanya. Tetapi menahan diri untuk berbagi hanya dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan yang kita butuhkan dapat menjadi langkah bijak. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menghindari drama dan kemungkinan konflik yang dapat timbul ketika berbagi
dengan orang yang salah. 2. Utamakan diri sendiri. Membicarakan tentang cinta kepada diri sendiri seringkali tampak klise, tetapi sebenarnya sangat penting untuk kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Kita hidup di dunia di mana seringkali tuntutan dari orang lain, pekerjaan, dan kehidupan dapat membuat kita merasa tertekan. Oleh karena itu penting untuk mengambil waktu sejenak dan merenung tentang apa yang benar-benar kita inginkan dan butuhkan dalam hidup. Mencintai diri sendiri berarti mengenali kebutuhan kita dan melakukan tindakan yang mendukung kebahagiaan itu. Ini termasuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional kita. Kita perlu memberikan perhatian pada tubuh kita, makan dengan baik, berolahraga, dan cukup tidur. Selain itu, kita juga perlu memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi dengan belajar hal-hal baru dan menantang diri kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Menunjukkan rasa syukur atas apa yang kita miliki juga merupakan bagian penting dari mencintai diri sendiri. Semakin kita bersyukur, semakin kita akan melihat hal-hal positif dalam hidup kita. Ini adalah cara kita mengalihkan fokus dari masalah atau kekurangan yang mungkin ada. Menghargai apa yang kita punya dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan puas. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri, kita menemukan kekuatan untuk menetapkan batasan. Kita tidak perlu merasa bersalah karena melindungi waktu dan energi kita untuk diri sendiri. Dengan bersikap tegas akan hal ini, kita dapat menghindari hubungan yang toksik dan situasi yang merugikan. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan perjalanan yang harus kita lalui dengan kesadaran dan cinta terhadap diri sendiri. 3. Pelajaran dari hidup. Setiap interaksi dengan orang lain adalah kesempatan belajar. Dalam hidup kita, menjalani perjalanan di mana kita bertemu berbagai orang dengan karakter dan nilai yang berbeda. Beberapa dari mereka akan memberikan dukungan dan cinta, sementara yang lain memberikan pelajaran berharga tentang batasan dan apa yang harus dihindari. Dari pengalaman ini, kita bisa memahami lebih baik tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita ingin berhubungan dengan orang lain. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang yang kita temui bisa menjadi guru. Mungkin mereka mengajari kita tentang cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan. Tetapi mereka juga bisa mengajarkan kita tentang kekecewaan, penipuan, dan pengkhianatan. Kita mungkin tidak selalu bisa memilih pengalaman yang kita hadapi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita di masa depan. Mengambil waktu untuk merenungkan interaksi ini dan mempelajari apa yang bisa kita ambil darinya akan membantu kita tumbuh sebagai individu. Ketika kita memahami karakter orang lain dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kita, kita bisa lebih bijaksana dalam memilih siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Dalam beberapa kasus, kita akan menemukan bahwa orang-orang yang pernah kita harapkan untuk dekat ternyata bisa menjadi sumber luka dan beban. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi hubungan kita secara berkala. Apakah hubungan itu memberi kita energi dan mendukung pertumbuhan kita? Apakah orang-orang dalam hidup kita menghargai kita dan membawa kebahagiaan? Jika jawabannya tidak, mungkin sudah saatnya untuk menjauh dari mereka. 4. Ambil risiko kehidupan adalah tentang mengambil risiko. Setiap keputusan yang kita buat membawa risiko tertentu. Mungkin kita takut mengambil langkah besar dalam hidup, seperti berpindah kerja, pindah kota, atau memasuki hubungan baru. Namun jika kita terus berpegang pada zona nyaman kita mungkin akan kehilangan kesempatan yang dapat membawa kita ke tingkat baru dalam hidup. Seringkali,
tak ada yang akan memastikan bahwa kita telah membuat keputusan yang 100% tepat. Kita harus berani menghadapi ketidakpastian dan memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ketika kita berpikir tentang apakah kita telah membuat keputusan yang tepat, kita sering merasakan ketakutan untuk gagal. Namun ketakutan itu seharusnya tidak menghentikan kita untuk mencoba. Setiap langkah yang kita ambil menjauh dari zona nyaman adalah langkah menuju pertumbuhan. Mengambil risiko juga berarti bersedia untuk mengambil kesempatan pada diri sendiri dan orang lain. Ini adalah tentang percaya pada kemampuan kita untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Tidak semua orang akan mendukung keputusan kita atau percaya pada kita. Tetapi yang terpenting adalah kita memiliki keyakinan pada diri sendiri. Jika kita bisa berkomitmen pada tujuan kita dan mengambil langkah demi langkah untuk mencapainya, kita akan mulai melihat hasil dari kerja keras kita. Dalam setiap kegagalan yang kita hadapi, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah tanda bahwa kita telah mencoba dan berani untuk melangkah pergi dari zona nyaman kita. Ketika kita belajar untuk mengatasi ketakutan kita dan mengambil risiko, kita membuka diri untuk peluang baru dan pengalaman berharga. Kelima, kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh pilihan yang kita buat setiap hari. Ketika kita memilih untuk mengorbankan sesuatu yang kita inginkan demi hal yang bersifat sementara, kita berisiko merasa kecewa di masa depan. Apakah itu dalam konteks hubungan, karir, atau tujuan pribadi, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan kita. Menjadi lajang seringkali memiliki stigma negatif, tetapi kadang-kadang itu adalah pilihan terbaik bagi kesehatan mental kita. Ketika kita merasa tidak bahagia dalam suatu hubungan, merasakannya saja bisa menjadi tanda bahwa kita perlu menghadapi kenyataan bahwa kita lebih baik sendirian daripada terjebak dalam situasi yang tidak membawa kita kemana-mana. Memiliki ketenangan pikiran adalah hal yang lebih berharga daripada memiliki pasangan yang tidak mendukung. Seringkali kita merasa terbebani oleh rasa bersalah ketika berkata tidak kepada permintaan orang lain. Namun penting untuk diingat bahwa menempatkan diri kita sendiri sebagai prioritas bukan berarti kita egois. Sebaliknya, itu adalah langkah yang sehat untuk menjaga kesejahteraan kita. Ketika kita melakukan hal yang benar untuk diri kita sendiri, kita membuat ruang untuk pertumbuhan pribadi dan pembelajaran yang lebih besar. Setiap tindakan yang kita lakukan hari ini akan membentuk hari kita di masa depan. Mengambil waktu untuk merencanakan dan mempertimbangkan langkah-langkah yang kita ambil adalah cara yang luar biasa untuk menciptakan janji kehidupan yang lebih baik. 6. Belajar dari kegagalan dalam hidup. Terkadang kita menemukan bahwa situasi tertentu akan berulang jika kita tidak belajar pelajarannya. Ini bisa jadi pelajaran yang menyakitkan, tetapi inilah yang membuat kita tumbuh sebagai individu. Dengan memahami apa yang dapat kita ambil dari setiap kegagalan, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kemarahan yang kita rasakan tidak akan menghukum orang lain. Sebaliknya, kemarahan itu mengikat kita dengan masa lalu dan membebani kita mental. Menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup kita dapat kita kontrol, dan bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpastian adalah salah satu langkah terpenting untuk menemukan kedamaian. Kita tidak hanya akan menghukum diri sendiri jika kita terus-menerus marah, tetapi kita juga akan melewatkan kesempatan untuk bergerak maju, mengambil langkah mundur dan merenung tentang hubungan kita dengan orang lain dan diri kita sendiri adalah hal yang penting.
Kita seringkali menemukan bahwa orang-orang tertentu dalam hidup kita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat hidup kita. Ketika kita tidak mendapatkan dukungan yang kita butuhkan dari orang-orang tertentu, kita mungkin perlu mempertimbangkan apakah kita perlu menjauh dari hubungan tersebut. Dengan memahami bahwa terkadang tidak ada keputusan yang sempurna, kita bisa belajar untuk menerima keputusan yang kita buat. Hal ini berarti kita harus memberi diri kita izin untuk merasakan penyesalan, tetapi juga memberi diri kita kekuatan untuk memperbaiki situasi jika perlu. Merasa cukup bahagia dengan diri sendiri memberi kita kekuatan untuk melangkah lebih jauh dan tidak terjebak dalam pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita. Mengenali karakter orang lain. Dalam setiap hubungan, kita belajar untuk memahami karakter orang berdasarkan tindakan mereka. Terkadang kita harus mendalami reaksi mereka terhadap situasi tertentu untuk memahami siapa mereka sebenarnya. Mengamati bagaimana seseorang bertindak dalam situasi sulit bisa memberi kita wawasan tentang karakter mereka yang sesungguhnya. Ketika kita menemui orang-orang yang mencari manfaat dari kita dan tidak memberi kembali, sangat penting untuk memiliki ketajaman untuk melihat jalan keluar. Tidak semua orang dalam hidup kita layak mendapatkan waktu dan perhatian kita, dan memilih untuk memperhatikan orang-orang yang mendukung kita adalah langkah bijak. Terkadang kita perlu bersikap tegas dalam menetapkan batasan dan tidak takut untuk memutuskan hubungan dengan orang yang berpengaruh negatif. Penting untuk selalu menghargai diri kita sendiri dan mengenali nilai kita, bahkan jika orang lain tidak menghargainya. Setelah semua, cara seseorang memperlakukan kita seringkali mencerminkan karakter mereka sendiri, bukan milik kita. 8. Keberanian dalam perubahan-perubahan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Dan kadang-kadang, perubahan itu sulit untuk diterima. Namun belajar untuk menghadapi perubahan dengan keterbukaan adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi. Ketika kita menyambut perubahan, kita memberi diri kita kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Menjalani hubungan atau situasi yang menyakitkan bisa menjadi pengalaman berharga jika kita mampu mengajarkan diri kita untuk keluar dari lingkungan yang beracun. Ini juga merupakan pelajaran penting tentang memilih orang yang kita izinkan ke dalam hidup kita. Saat kita memilih untuk bergerak maju dari hubungan yang merugikan, kita memberi ruang bagi orang-orang yang lebih positif dan mendukung untuk datang. Kita tidak bisa mengontrol setiap aspek kehidupan, tetapi kita bisa mempengaruhi bagaimana kita merespons perubahan tersebut. Memiliki mindset yang positif dan terbuka terhadap perubahan membantu kita melihat peluang dalam setiap tantangan yang kita hadapi. 9. Menghadapi kesulitan. Menghadapi kesulitan seringkali menciptakan tantangan bagi kita. Namun hal ini juga memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan karakter kita. Setiap pengalaman sulit membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Memahami bahwa tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan adalah kunci untuk belajar dan tumbuh. Ketika menghadapi kesulitan, penting untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar, alih-alih terjebak dalam situasi tersebut. Menghadapi rasa sakit dan memahami dampaknya pada diri kita adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Kelemahan bukanlah tentang mengalami kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk merespons dan bangkit kembali. Setiap pengalaman sulit akan meninggalkan jejak, karenanya kita perlu membuka pikiran dan hati kita terhadap pelajaran yang bisa dipelajari. Cara kita menghadapi kesulitan yang menimpa kita menunjukkan seberapa jauh kita telah berkembang sebagai individu. 10. Pentingnya
Diri sendiri di tengah kesibukan hidup dan interaksi sosial yang terus-menerus, penting untuk tetap ingat akan nilai diri sendiri. Kita cenderung mencari validasi dari orang lain, tetapi pada kenyataannya, kita tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Kita harus belajar menghargai diri kita tanpa mempedulikan apa yang orang lain katakan atau bagaimana mereka memperlakukan kita. Proses untuk menjaga integritas diri juga melibatkan penetapan batasan. Ketika kita terus-menerus mencari persetujuan dari luar, kita merusak hubungan dengan diri kita sendiri. Menjadi setia pada diri sendiri, bahkan ketika itu tidak populer atau diterima oleh orang lain, adalah kunci kebahagiaan. Berlatih mencintai diri sendiri adalah langkah yang penting untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita merasa baik tentang diri kita, kita bisa memberikan kontribusi positif kepada orang lain tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Ke-12, kendalikan emosimu. Kendali atas emosi adalah salah satu tantangan tersulit yang kita hadapi. Terkadang kita membiarkan emosi kita mengontrol tindakan kita, yang dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit dapat mendorong kita untuk bertindak impulsif. Oleh karena itu penting untuk memiliki kesadaran diri yang tinggi dan belajar mengenali kapan kita perlu mundur dan mengambil napas. Agar dapat mengelola emosi, kita perlu meluangkan waktu untuk mencari kedamaian dalam diri. Ini bisa melibatkan meditasi, menulis jurnal, atau bahkan berbicara dengan seseorang yang kita percayai. Ketika kita belajar untuk menghadapi emosi dengan akal dan bijaksana, kita bisa mengurangi dampak negatifnya terhadap hidup kita. Sadarilah bahwa tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Menghadapi emosi yang sulit adalah bagian dari mengembangkan karakter. Kadang-kadang, kita perlu merangkul ketidakpastian dan memahami bahwa tidak ada jawaban yang selalu benar. 12. Mencari apa yang kamu berikan. Dalam setiap hubungan, penting untuk memberikan tanpa pamrih, tetapi juga untuk memahami bahwa apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Jika kita memberikan cinta, rasa hormat, dan kebaikan, kita kemungkinan besar akan menerima hal yang sama dari orang lain. Namun jika kita terus dikelilingi oleh orang-orang yang bersikap buruk atau merugikan, kita perlu mengevaluasi kembali hubungan kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita. Sangat penting untuk memberikan contoh yang baik dan bersikap jujur dalam semua interaksi kita. Jika kita ingin kehidupan yang penuh cinta, kita juga harus mencerminkan cinta tersebut dalam perilaku kita sehari-hari. Kita harus selalu menghindari berbicara atau bertindak dari tempat kebencian atau kecemburuan. Sebaliknya, berusaha untuk berbicara dan bertindak dari tempat kasih sayang dan kepedulian adalah cara yang baik untuk menciptakan hubungan yang positif. Apa yang kita berikan kepada orang lain akan mempengaruhi bagaimana mereka merespon kita. 13. Menjaga kesehatan mental dan fisik. Kesehatan mental dan fisik sangat terkait satu sama lain. Ketika kita merasa baik secara fisik, kita cenderung memiliki pikiran yang lebih positif. Sebaliknya, ketika kita merasa tertekan atau gelisah, kesehatan fisik kita juga bisa menurun. Oleh karena itu, penting untuk memberi perhatian pada keduanya. Mengambil waktu untuk olahraga, makan dengan benar, dan menjaga pola tidur yang baik membantu mempertahankan kesehatan yang optimal. Selain itu, kita juga harus meluangkan waktu untuk beristirahat dan merawat kesehatan mental kita. Mencari hobi baru, melakukan aktivitas yang menyenangkan, atau bahkan bermeditasi dapat membantu kita mengelola stres dan menjaga keseimbangan. Jika kita merasa terjebak dalam rutinitas atau merasa kesepian, penting untuk mencari cara yang positif
untuk mengatasi perasaan itu. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, mengikuti kegiatan sosial, atau terlibat dalam kegiatan komunitas dapat membantu memperbaiki keadaan mental dan menawarkan peluang baru untuk berinteraksi. 14. Berhenti membandingkan diri. Membandingkan diri kita dengan orang lain adalah jebakan yang dapat merusak kesehatan mental kita. Setiap orang menjalani perjalanan mereka sendiri, dan memahami bahwa dibandingkan dengan perjalanan orang lain hanya akan mengalihkan perhatian kita dari pencapaian kita sendiri. Ini adalah siklus menghancurkan yang hanya akan membuat kita merasa tidak puas. Salah satu cara untuk berhenti membandingkan diri adalah dengan fokus pada tujuan pribadi kita sendiri. Setiap orang memiliki keunikan dan jalur kehidupan masing-masing. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan dan bakat unik, kita bisa mulai menghargai diri kita sendiri lebih dalam. Fokus pada apa yang telah kita capai dan langkah-langkah positif yang kita ambil untuk mencapai tujuan adalah cara yang lebih produktif. Praktik menghadapi kecemasan dengan cara yang positif dapat membantu kita berhenti mengukur diri kita berdasarkan orang lain. Ini bisa metabolisme dan melatih pikiran kita untuk berpikir positif daripada negatif. Kita harus membangun rasa percaya diri dan memahami bahwa nilai diri tidak tergantung pada orang lain. Pentingnya, kesabaran dalam hidup. Kesabaran adalah sebuah keterampilan berharga yang seringkali mudah dilupakan. Banyak dari kita ingin melihat hasil segera dari upaya yang kita lakukan. Namun realitasnya adalah bahwa beberapa hal membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Belajar untuk bersabar dan menghargai proses adalah bagian penting dari perjalanan hidup. Kesabaran tidak hanya berguna saat menunggu hasil dari kerja keras kita, tetapi juga saat menghadapi tantangan dan perubahan. Ketika kita merasa frustrasi, penting untuk ingat bahwa situasi ini akan berlalu dan kita akan belajar darinya. Dengan kemauan untuk beradaptasi dan bertahan, kita akan menemukan cara untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Kesabaran adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Tanpa kesabaran, kita mungkin cenderung menyerah ketika menghadapi rintangan. Dengan belajar untuk tetap tenang dan bersikap tenang di saat-saat sulit, kita membuka pintu bagi pertumbuhan dan peluang baru. 16. Fokus pada kemajuan diri. Kemajuan pribadi adalah salah satu hal terpenting dalam hidup. Ini tidak hanya berkaitan dengan mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengembangkan diri kita sepanjang perjalanan. Setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil berkontribusi pada pengembangan kita sebagai individu. Berinvestasi dalam diri sendiri, baik melalui pendidikan maupun pengalaman, adalah cara yang baik untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Mencari pengetahuan baru dan keterampilan dapat membuka banyak peluang untuk kita. Dengan bertumbuh sebagai individu, kita juga berkontribusi lebih banyak kepada orang-orang sekitar kita, memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Kita benar-benar harus menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pertumbuhan pribadi. Kesuksesan bukan hanya dicapai melalui pencapaian besar, tetapi juga melalui kemajuan kecil yang kita buat sepanjang jalan. Menggunakan berbagai tantangan sebagai batu loncatan untuk membantu kita maju, menjadikan kita lebih kuat. 17. Kemandirian emosional. Kemandirian emosional adalah kunci untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Ini berarti kita tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Ketika kita belajar untuk mandiri, kita mengembangkan rasa percaya diri yang membuat kita lebih tahan terhadap pengaruh negatif dari luar. Belajar menghargai diri sendiri dan menemukan cara untuk mencintai diri sendiri
tanpa bergantung pada orang lain bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kebahagiaan. Ketika kita bisa mengatasi ketidakpastian dan bersikap percaya pada diri sendiri, kita memberi ruang untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Bahagia tidak harus bersumber dari hubungan romantis atau persahabatan. Sebuah rasa puas dan cinta terhadap diri sendiri bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik dalam hidup. Membuat keputusan berdasarkan apa yang ingin kita capai dan rasa empati kepada diri sendiri adalah aspek terpenting untuk hidup yang berarti. 18. Kendalikan emosimu. Mengendalikan emosi adalah tantangan terbesar dalam hidup. Saat kita menghadapi situasi sulit, kita cenderung bereaksi secara impulsif. Keterampilan untuk mengatur dan mengelola emosi kita sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Memahami apa yang memicu emosi tertentu dan bagaimana cara kita bereaksi dapat membantu kita meredakan ketegangan. Merasa cemas atau marah adalah hal yang normal, tetapi memilih untuk menghadapinya dengan cara yang konstruktif adalah respon yang lebih dewasa. Mengambil waktu untuk merenung, berbicara dengan seseorang, atau melakukan teknik pernapasan dapat membantu kita mengelola emosi dan melindungi dari reaksi negatif. Penting untuk belajar bahwa kita tidak dapat mengontrol situasi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap situasi tersebut. Dengan memfokuskan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita mulai membebaskan diri dari beban emosi yang tidak produktif dan menemukan kedamaian di dalam hati. 19. Mencari apa yang kamu berikan. Kehidupan adalah siklus timbal balik. Apa yang kita berikan kepada orang lain seringkali akan kembali kepada kita dalam berbagai cara. Jika kita memberi kebaikan, cinta, dan perhatian, kita cenderung menerima hal yang sama dari orang-orang di sekitar kita. Memahami pentingnya tindakan baik hanyalah awal dari membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan orang lain. Namun kita juga perlu sadar bahwa tidak semua orang akan memberi kembali kepada kita dengan cara yang sama. Sebagian mungkin mengecewakan kita, jadi penting untuk menilai hubungan kita secara terus-menerus. Kita harus belajar untuk memberikan kepada orang-orang yang benar-benar menghargai usaha kita dan menjadi sikap saling mendukung. Mengawasi siklus ini dan memperbaiki perilaku kita dengan menyesuaikan harapan dan komitmen kita adalah langkah penting dalam menjaga hubungan positif. Mengedepankan cinta dan kebaikan memang sangat penting, tetapi kita juga harus waspada dan menjaga diri kita. 20. Menjaga kesehatan mental dan fisik. Kesehatan mental dan fisik saling berkaitan secara langsung. Ketika pikiran kita berada dalam kondisi baik, tubuh kita juga akan merasakannya. Pada saat yang sama, menjaga kebugaran fisik juga berdampak positif pada kesehatan mental kita. Sayangnya, kita seringkali melewatkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan di antara keduanya. Berfokus pada pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan memastikan bahwa kita tidur dengan cukup sangatlah penting. Sebuah tubuh yang bugar memungkinkan kita berfungsi dengan baik secara fisik dan mental. Dengan melakukan olahraga, kita memproduksi endorfin yang secara alami membantu kita merasa lebih bahagia. Di samping itu, menjalin hubungan yang positif dan berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain juga berkontribusi pada kesehatan mental kita. Kompetisi sosial dan pencarian validasi dari orang lain cenderung membebani keadaan mental kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dengan bertumpu pada diri sendiri dan menemukan kekuatan dalam diri. Secara keseluruhan, perjalanan hidup kita adalah tentang pembelajaran, pertumbuhan, dan penemuan diri. Kita akan menghadapi berbagai tantangan,
Tetapi setiap tantangan memberi kita pelajaran berharga. Saat kita belajar untuk mengenali diri sendiri, menghargai diri kita, dan mengambil risiko dalam hidup, kita membuka peluang bagi diri kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah bahwa kebahagiaan adalah hasil dari bagaimana kita mengelola diri kita dan membangun lingkungan yang positif di sekitar kita. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang kita inginkan. Dalam perjalanan ini, marilah kita selalu ingat untuk mencintai diri sendiri, mengambil risiko, dan bersikap bijak dalam setiap keputusan yang kita buat. Dengan sikap yang tepat dan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Terima kasih